pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh berkat yang luar biasa bahwa kita boleh kembali berjumpa melalui renungan harian Toraya Sabtu 16 Juli 2022. Bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Mari sejenak dengan penuh keteduhan hati kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih hari baru boleh kembali kami nikmati. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami telah menyiapkan hati bahkan kehidupan kami karena kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati hati kami agar seperti tanah yang baik dan subur, demikian hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 8 ayat 4-15 firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh ia berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Tema renungan hari ini ialah, kalau punya telinga, dengarlah. Minda-minda tu ke talinga nama perangi. Sahabat rehat, masa pandemi 2 tahun kemarin, banyak orang yang menghabiskan waktunya di rumah untuk berkebun dan untuk menanam bunga. Bila diamati, pertumbuhan dan hasilnya berbeda-beda. Ada yang gagal, gersang, tapi ada juga yang berhasil. Yesus tidak kaget dengan banyaknya orang berbondong-bondong bergabung. Dia memanfaatkan peristiwa itu untuk mengajar para rasulnya dengan perumpamaan ini. Bibit yang sama dan banyak memiliki kemungkinan hasil yang berbeda.
Tanah atau media tanam adalah perumpamaan Yesus tentang kondisi hati dan batin kita masing-masing. Tidak mudah untuk menjadi penabur, terutama jika jemaatnya sudah besar, sangat banyak dan beragam karakter. Inilah yang menjadi tantangan bagi para pelayan atau pewarta pada masa kini. Sahabat Rehat, Yesus mengajar kita dengan mengumpamakan kondisi rohani manusia dalam 3 jenis tanah: berbatu, bersemak, dan tanah yang baik. Yesus tahu perbedaan kondisi rohani mereka yang datang berbondong-bondong. Perumpamaan tentang penabur menolong para murid agar tidak putus asa jika ada pelayanannya yang gagal, karena juga selalu ada yang berhasil, bahkan tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Perumpamaan benih dan penabur ini juga menolong kita pada masa kini untuk memeriksa hati masing-masing dan memperhatikan tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa mendengarkan firman saja belum cukup. Dan untuk bisa berhasil lalu berbuah, maka kita pun mesti menjadi pelaku firman. Serempak dengan hal itu, kita teguh percaya pada saat cobaan melanda kehidupan kita. Kiranya otoritas Injil membentuk hati dan perbuatan kita dalam kehidupan kita. Amin. Agar kita dimampukan untuk menjalani kehidupan berdasarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa begitu sering kami tidak menjadi pelaku firman. Karena itu Tuhan, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik dan subur untuk ditaburi firman-Mu, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, melalui doa kami hari ini, kami memohon lawatan Tuhan, agar yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang berduka Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan seluruh keadaan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Bapa di sorga, berkati kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas, pekerjaan, pelayanan, studi, dan dalam segala hal yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat serta membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Tetaplah menjadi pendengar dan pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.